kasih yang terindah. Ini nanti saya sampaikan. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, kasih yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, kasih yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau
bersyukur karena darah-Mu, kuasa darah-Mu yang menguduskan setiap kami. Terima kasih darah-Mu yang membuat dahulunya kami jauh, sekarang dekat. Amin. Darah-Mu tidak hanya menghapus dosa kami, tapi darah-Mu yang melayakkan setiap kami boleh memanggil Engkau Allah, Aba, Bapa. Terima kasih kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih karena kami diperkenalkan dengan apa yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Terima kasih karena Tuhan terus menambah-nambahkan pengenalan akan Tuhan dalam setiap hari. Biarlah pada siang hari ini Tuhan, kami mendapatkan kuasa, persekutuan yang indah di dalam kematian dan kebangkitan-Mu yang Allah. Sehingga hidup kami berubah. Amin. Urapi kami Bapa pada saat kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkenanlah hadir. Sehingga pengurapan itu menolong kami untuk mengerti, bahkan pengurapan itu menolong kami untuk menghidupi setiap firman. Terpujilah Engkau Allah, ini doa kami dalam nama Yesus. Bersama kita katakan amin. Halo Bapak Ibu. Halo. Nah puji Tuhan, kita sudah hari yang ke-4 atau 5 ya? 5. Nah setiap kali kita kami kunjungan ke wisata rohani ini, maka ini adalah tempat favorit saya. Sekali lagi, ini adalah tempat favorit saya. Kenapa? Di sini kita akan diperkenalkan atau diberitahukan tentang kematian Yesus. Nah, semalam kita sudah dari Taman Getsemani. Itu awal-awal di mana Tuhan akan mengalami penderitaan, ditangkap, lalu dia disalibkan. Tadi kita diterangkan ada di Bukit Golgota. Ya, di Bukit Golgota disalibkan, lalu mati, dibawa, dikuburkan di tempat percis, di tempat yang kita sudah lihat tadi. Nah, mari kita buka Alkitab kita akan baca beberapa ayat. 1 Korintus pasal yang ke-15 yang ada di Android ya. 1 Korintus pasal yang ke-15. Mari kita lihat ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan ayatnya, kita akan baca bersama-sama. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Saya percaya Bapak Ibu sudah pernah membaca ayat ini dan sudah pernah mendengarkan firman ini. Ini hanya sekedar mengulang lagi supaya waktu kita ada di sini, maaf, kita tidak sekedar jalan-jalan. Dan waktu kita ada di sini, maaf, kita tidak sekedar memenuhi apa yang jadi pesan orang-orang yang mengirim kita kemari atau pesan teman, tetangga, keluarga kita untuk membawa oleh-oleh. Tapi kita ada di sini memang ya, kita bisa menikmati Tuhan. Nah, sesuatu yang menarik ketika kita ada di Indonesia, ketika kita ada di gereja kita masing-masing, ketika kita ibadah, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amen. Kita bisa merasakan yang namanya hadirat Tuhan. Kata hadirat berasal dari kata hadir. Artinya kita merasakan Tuhan hadir. Tapi percayalah Bapak Ibu bahwa ketika kita ada di tempat ini, di tanah suci ini, maka kita merasakan tidak hanya dengan iman Tuhan hadir. Ada berapa tempat yang kita sudah kunjungi. Yang kedua favorit saya adalah Taman Getsemani. Ya. Nah kadang kalau saya ada di sana seperti semalam, saya bisa nangis. Ya saya tidak malu kalau nangis. Mau dibilang orang bagaimana, saya tidak paksakan diri saya nangis. Kalau saya ada di situ, air mata saya mengalir. Karena apa? Ketika kita membaca kisah Taman Getsemani, Tuhan ada di sana. Bagaimana Tuhan mengalami semuanya itu. Pada waktu dia meninggalkan 3 muridnya, dia maju sedikit berapa langkah, dia berdoa. Sesuatu yang dikatakan Tuhan, jikalau kiranya cawat ini lalu daripadaku, tetapi sesuatu yang menarik, bukan kehendak, tetapi kehendak. Yang paling sulit bagi kita sebagai orang percaya, bahkan kami sebagai hamba Tuhan, adalah untuk mengatakan itu, bukan kehendakmu, kehendak mengerjakan. Arti daripada kalimat itu di Matius 26 ayat 48 dikatakan begini kepada murid-muridnya, hatiku gentar, hatiku sedih, seperti mau mati rasanya. Berapa banyak saudara pernah merasakan seperti mau mati? Saya pernah mati suri. Ya itu saksinya istri saya ya. Ya secara medis itu tidak lagi dikatakan hidup, tapi itu mati suri karena secara diperiksa semuanya sebenarnya bisa. Ya ibu udah
nangis, dia akan saya bawa ke rumah sakit. Waktu sampai rumah sakit, maka dokternya maaf yang pakai jilbab berkata, sudah nggak tertolong, selesai. Tapi ada satu yang rajin beribadah ke tempat kami, dokter satu lagi, dia bilang, oh tunggu, dia suruh ambil senter. Ketika di senter ini pupil mata, nah itu ada bergerak sedikit, dia masih hidup. Saya waktu ada di Mati Suri, maka Tuhan izinkan ada di satu tempat yang begitu indah, dan saya diizinkan melihat beberapa hal. Tapi sampai sekarang saya tidak mau beritahu itu. Kenapa? Orang terlalu tertarik yang begitu-begitunya. Orang selalu, apa aja yang Bapak lihat, apa aja yang Ibu lihat. Orang tertarik itu. Nggak tertarik apakah, bagaimana supaya saya bisa di sana bersama Yesus. Yang pasti tempat yang indah ya surga. Saudara jangan kepingin sekarang masuk surga, men. Karena kita masih bisa. Haleluya. Haleluya. Mari kita baca ini ayat ini ya. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa dia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, kebetulan saya dosen teologi ya. Jadi setiap kali kita tanya orang, menurut kamu apa itu Injil? Selalu orang berkata Injil adalah kabar baik. Menurut kamu apa itu Injil? Injil itu bicara tentang keselamatan dia. Tetapi kalau kita lihat dua ayat ini, maka dituliskan Injil. Kalau kita baca ayat 1 dan 2 itu bicara Injil. Jadi Injil yang dimaksud adalah Yesus itu mati, Yesus itu dikuburkan, dan Yesus itu dibangkitkan. Sekali lagi, kalau kita mau bicara Injil lengkap, Yesus tidak hanya mati, Yesus tidak hanya dikuburkan, tapi lengkapnya Yesus itu dibangkitkan. Begitu jelasnya Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat Korintus. Nah, lewat kematian Yesus, darahnya tercurah. Kita tahu darahnya tercurah dari tangannya yang dipaku, dari kakinya ya, yang dipaku, dari lambungnya yang ditombak keluar air dan darah. Bahkan ada mahkota duri ditaruhkan di atas kepala Yesus. Lengkap Bapak Ibu. Dari tangan ini keluar supaya Tuhan memberitahukan, hati-hati tangan ini. Dari kaki perjalanan kita, dari hati, lambung ini, bahkan dari kepala. Sesuatu yang menarik, seperti yang dikotbahkan oleh Pak Daniel Yakub, bahwa memang peperangan saudara dan saya adalah ini, pikiran. Dengar, pikiran kita harus ditebus oleh darah Yesus. Nah, ada kuasa darah Yesus. Iya. Yuk kita lihat ya. Mari kita buka di dalam Ibrani ya. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14. Saya nggak pernah bosan membagikan ayatnya. Saya bertobat tahun 86 ya. Jadi 36 tahun saya melayani sebagai hamba Tuhan. Nah, saya keliling dan umur saya masih muda, 54 tahun, walaupun saya sudah punya cucu ya. Karena saya betul-betul seorang kakek ya, seorang opo ya. Walaupun masih muda sudah opo ya. Nah, selama saya melayani 36 tahun, saya latar belakang kuliah di pertanian rusun. Hanya karena saya perlu, saya kuliah teologi S1, S2 lagi. Karena memperlengkapi jemaat. Karena jemaat yang saya gembalakan ada yang S3. Nah, mana ibu? Ibu itu doktor pertanian. Jadi tempat kami banyak yang S3, S2. Jadi saya harus belajar. Jangan sampai gembalanya maaf, tak bisa melayani orang-orang tingkat daripada pengertiannya lebih. Nah, saya baca ya buat Bapak Ibu, Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Bagaimana supaya kita mengerti ini? Ayat ini panjang sekali. Nah, secara teologianya saya persingkat. Kalimatnya seperti ini. Betapa lebihnya darah Kristus, yang lainnya keterangan, lompat, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Supaya jangan terlalu susah mengertinya, sekali lagi, maka ayat ini bisa dipersingkat. Betapa lebihnya darah Kristus, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kenapa Bapak Ibu Saudara saya kita bisa beribadah saat ini? Itu karena darah Yesus. Darah Yesus yang karena dosa dulu maka kita terpisah dengan Allah. Yesaya 59 ayat 2, oleh darah Yesus maka kita dekat. Bahkan kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita itu tinggal di dalam Tuhan. Betapa
Luar biasanya kuasa darah Yesus. Dia membasuh. Bahkan dikatakan walaupun dosamu merah seperti kermici, merah seperti kain kesumba, bisa menjadi putih seperti salju jan. Iya. Saya semalam cerita sama suami istri ya, satu keluarga. Saya asli gereja Protestan. Yang saya naik CD juara 1. Naik CD. Marguru Malua. Tapi maaf, sampai umur saya itu belum 17 tahun, saya tidak pernah kenal yang namanya Yesus. Betapa bahayanya ini. Saya 6 tahun masuk ikut dalam perdukunan, karena di rumah kami praktek perdukunan, tebing tinggi. 6 tahun. Jadi saya 6 tahun tuh pegang perdukunan. Artinya gelap lah kehidupan saya. Dan di situ saya guru, maaf, Marguru Malua juara 1 lagi. Kenapa? Karena ini. Tapi saya tidak kenal Yesus. Ketika saya masuk kuliah di pertanian musuh, maka Tuhan jamah saya berubah. Lagu yang paling saya ingat waktu itu adalah Kristena HP dalam. Jangan takut Bu, saya terjemahkan. Kristena HP dalam Magowani. Hampir nggak pernah kami absen ke gereja. Tapi kami melakukan juga di rumah. Ada 2 dukun, bukan orang tua saya. Jadi saya sudah terbiasa 6 tahun, asisten bukan asisten dokter, asisten dukun, maka saya terbiasa untuk melakukannya. Bayangkan kita ke gereja, tapi maaf, mendukakan Tuhan. Jadi gelap. Bagaimana saya bisa dekat dengan Tuhan? Ayatnya sekali lagi. Hanya karena darah Yesus, kita itu bisa beribadah. Dosa, khususnya saya tahu, opung saya dukun, bapak saya nggak mau. Jadi dosa yang dikejar sampai keturunan ketiga, keempat adalah dosa perdukunan. Ciri-ciri dosa perdukunan, saya sedikit lari, 2 paling nyata. Ada usia yang masih muda meninggal. Saudara bisa cek kalau saudara memang hidup di sana. Dulunya, bukan sekarang. Yang kedua, ada pernikahan yang itu berantakan. Nah, saya sudah melihat dari keluarga bapak saya itu terjadi. Kalau kita hidup dalam dunia perdukunan, maka sekali lagi kutuk itu, dosa itu dituntut dia. Dan saya orang pertama buah sulung di keluarga saya bertobat, baru kakak saya, abang saya 5 kali bertobat. Dan sebelum orang tua saya kira-kira 6 tahun meninggal, maka dia minta dilayani. Apa yang kamu pernah bilang untuk terima Yesus? Layanilah kami. Saya layani, dia terima Yesus. Jadi waktu dia meninggal, saya tidak merasa kehilangan begitu dalam, tapi saya percaya dia bersama Tuhan di surga. Katakan amin. Nah, kuasa darah Yesus yang katakan Injil itu adalah bicara tentang kematian. Ada darah yang tercurah, itu yang membuat kita bisa ibadah. Ini yang saya lakukan, atau saya ulang-ulang perkataan ini kepada jemaat. Sebab apa? Banyak bagi kita jemaat, banyak bagi kita pelayan, kalau terlambat gereja biasa salah. Kita ini bisa beribadah oleh karena kuasa darah Yesus. Tanpa kuasa darah Yesus kita nggak bisa datang kepada Allah. Nggak bisa berkata Abba, Bapa. Kita nggak bisa beribadah. Kenapa kita najis? Darah Yesus mengutuskan kita. Sebab waktu kita ada di tempat ini, mari kita ambil satu pengertian. Aku pernah melihat, ya, bagaimana Yesus semalam itu di Taman Getsemani, kita bisa merasakan Tuhan bagaimana dia disalibkan. Ada darah yang tercurah. Darah itu yang melayakkan saudara saya itu bisa beribadah. Ibadah bukan sekedar kewajiban. Ibadah adalah kerinduan. Katakan amin. Mari kita bedakan, jujur. Ada waktu di mana kita ibadah karena kewajiban, karena kita melayani. Tapi ada waktu di mana saudara akan merasakan ibadah itu sesuatu yang saudara begitu rindukan. Yuk kita baca, tidak lama, Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Filipi 3 ayat yang ke-10, ini ayat yang biasa lah ya. Tetapi kita harus tahu, dia tidak hanya mati, dia tidak hanya dikuburkan, Injil tadi, tetapi dia bangkit sebab dia hidup. Ada hari esok. Kita baca Filipi 3 ayat yang ke-10. 1, 2, 3 ya. Yang kukendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saya tambah 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Siapa yang menulis ini? Paulus. Siapa Paulus?
Ya, dia sebelum namanya Saulus, bagaimana dia bisa menangkap orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Lalu Tuhan jamah ketika dalam perjalanan ke Damsyik, dia bertobat luar biasa. Dia diajar langsung, dibimbing oleh Tuhan, dan dia bergabung dengan rasul-rasul. Lalu dikatakan di dalam Alkitab Perjanjian Baru lebih kurang 2/3 surat yang dibuat oleh Paulus. Tetapi sesuatu yang indah, kenapa sesuatu yang indah? Dia berkata di dalam suratnya kepada jemaat Filipi, yang ku kehendaki ialah, katakannya, mengenal dia dan kuasa, ya, kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaan. Nah, kalau saya timbang-timbang, saya membandingkan diri saya sama Paulus. Saya tidak ada apa-apa, kita tidak ada apa-apa. Tapi anehnya, kadang-kadang kita merasa kita udah lebih tahu semua. Paulus saja yang sudah lebih dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, diizinkan mengenal Tuhan lebih dalam. Dia berkata, yang ku kehendaki mengenal dia. Kalau kita boleh jujur, bagi kita pribadi lepas pribadi, sejauh mana kita mengenal Tuhan? Banyak orang mengenal Tuhan hanya kenal Tuhan dari satu sisi. Tuhan memberkati, Tuhan mengampuni, Tuhan pemurah, Tuhan penuh kasih sayang. Kalau kita baca kitab Ibrani, Tuhan tidak hanya seperti itu. Tuhan pemurah, Tuhan penuh kasih, tapi di balik itu Tuhan penuh juga dengan disiplin kekerasannya. Artinya kalau kita salah, kita berdosa, sudah terima Yesus, sudah bertobat, sudah diampuni, kita salah, ada konsekuensinya. Pengampunan tetap berjalan, tapi ada konsekuensinya. Sehingga apa? Kita dididik belajar untuk lebih lagi mengenal Tuhan. Kenalilah Tuhanmu. Kalau kita tidak kenali Tuhan kita, maka kita tidak bisa mendapatkan apapun yang Tuhan sediakan bagi kita. Selain itu juga kuasa kebangkitannya, ada kuasa kebangkitan. Ya, saya dulu bukan pasilida, karena saya pemalu sampai SMP. Walaupun saya hidup dalam dunia kegelapan, saya pemalu. Nah, satu kali saya setelah bertobat ada di satu persekutuan orang-orang karismatik, maka ada satu orang ibu yang bangkit berdiri, lalu dia menyatakan satu penglihatan. Dalam satu persekutuan itu dia bilang, nah dia sebut nama saya melihat rambut ada di satu tempat yang begitu luas, begitu indah. Nah dalam pernyataannya, penglihatannya itu, saya melihat bahwa rambut itu terbingung-bingung, nggak ngerti. Lalu dia menatap ke arah atas. Ketika dia menatap arah ke atas, kita kalau menatap kan agak tengah. Lalu jatuh satu embun dari surga, dan embun itu kena ke lidah. Saudara tahu itu penglihatan. Tiba-tiba ada orang, satu ibu lagi bangkit dan berkata, dia tunjuk ke arah saya, rambut itu saya masih kuliah, saudara. Ramot, mulai sejak hari ini engkau dipakai Tuhan, penyambung lidah Tuhan. Saya belum aminkan waktu itu. Tapi ketika saya mulai menjalaninya, nah saya yang dulu nggak terlalu pasti berkata-kata, tiba-tiba diubah. Pelan-pelan saya jadi preaching, pengkhotbah. Saya mulai dipakai Tuhan dalam hal itu. Sehingga kalau saya lihat total pelayanan saya 36 tahun. Lalu Tuhan mengizinkan saya sampai, maaf, ke beberapa negara Tuhan. Saya tidak menekankan itu, saya mau beritahu bahwa dulu saya ini nggak pasti lidah. Ketemu perempuan pun maaf saya malu. Kalau saya nggak diketemukan sama ibu, merasa susah juga. Ketemu perempuan pun saya malu. Ya. Jadi orang bilang, bapak pasti lidah. Sekarang bukan nggak enak kalau bilang pengkhotbah itu atau hamba Tuhan Pak Daniel pasti lidah. Tapi orang mungkin berkata, bapak pasti bisa lah ngomong bilang. Kalau dulu saya nggak bisa begitu. Ketemu orang pun saya malu, agak minder. Karena orang tua saya, maaf, saya cerita sama Amang dulu di belakang. Orang tua saya dua-duanya guru. Dan saya anak paling kecil. Sekali kuliah 5 swasta, 3 swasta. Kami aja negeri sama kakak saya. Jadi agak tertekan sedikit. Ya, tertekan, biasanya orang seperti tertekan, apalagi hidup dalam dunia kegelapan, agak minder. Ya, itu susah. Ya, sekeliling kami, itu banyak, saya percaya banyak yang mengutuk kami. Karena bukan kami yang praktek dukun, selalu kan ada aja dampaknya. Tapi saya bersyukur, sekeliling kami juga ada orang yang mendoakan kami. Sehingga saya bertobat, keluarga saya bertobat. Kalau enggak, binasa lah kan. Oke, apa yang kita dapatkan hari ini? Sekali lagi di tempat ini, mari kita mendapatkan sesuatu berkat yang indah. Lewat kematian Yesus, lewat Yesus dikuburkan, lewat Yesus dibangkitkan. Ada kuasa darah Yesus, ada kuasa kematian Yesus, dan ada kuasa kebangkitan Yesus. Sebab itu mari, biar setiap kita mengalami satu perubahan. Saya percaya Bapak Ibu sudah korbankan banyak biaya untuk sampai ke tempat ini. Bahkan bukan biaya berangkat saja,
biaya untuk belanja pun lebih besar daripada biaya berangkat. Ini pun sudah dilihat dari tadi, dompetnya masih banyak enggak? Sudah dihitung, ini pengeluaran ini, pengeluaran ini, pengeluaran ini. Tapi lebih daripada berkat-berkat jasmani atau lebih daripada apa yang saudara mau bawa kembali ke Indonesia, berkat jasmani, bawalah berkat rohani. Ceritakanlah sesuatu yang indah, apa yang kau alami di tempat ini. Amin. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Tangan Tuhan itu yang selalu memegang kita. Mari renungkan sebentar sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Bagaimana kehidupan kita sebelumnya? Bagaimana mungkin kita begitu jauh dari itu? Mungkin kita menduakan Tuhan. Mungkin bagi kita bukan hidup dalam penyembahan berhala atau perdukunan, tetapi ada sesuatu yang lebih berharga dalam hidup kita, lebih daripada Allah. Yang sadar atau tidak sadar membuat kita jauh daripada Tuhan. Mari ingat kembali bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Ingat kembali bagaimana tangan Tuhan itu yang menarik setiap kita, yang membawa kita tetap berjalan dalam rancangan Tuhan. Mungkin juga dalam diri kita berkata, aku baik, dan sejak dulu aku baik. Tidak ada sesuatu yang salah dalam hidupku. Tapi percayalah, setiap kali kita menghampiri Tuhan, setiap kali kita datang kepada Tuhan, maka segala pelanggaran, segala dosa dan masa lalu kita itu bisa disingkapkan. Tapi Allah yang penuh kasih tidak mengingat-ingat semuanya itu lagi. Dia hanya satu meminta kepada kita, mari datanglah. Datanglah, sebab Allah mengampuni kita. Allah menerima setiap kita seperti seorang anak bungsu. Bapaknya tidak pernah menolak dia. Bapaknya menerima dia. Demikianlah setiap kita siang hari ini. Mari datang kepada Tuhan. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah waktu kita makan roti, minum anggur lambang daripada tubuh dan darah Yesus, kita diubahkan oleh Tuhan. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan katakan. Ada satu kehidupan yang baru yang Tuhan berikan. Dan kita tidak lagi mengingat-ingat masa lalu kita. Dan kita lagi tidak terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Tapi kita mulai berjalan dengan Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan selalu memandang kepada Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kalau sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Berkati perjamuan kudus ini ya Allah. Berkati ya Tuhan. Biarlah seluruh berkat-berkat perjamuan kudus dilimpahkan atas setiap kami.
Terpujilah Engkau ya Allah, dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, kemenanganku yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak terhilang, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Sebelum kita masuk perjamuan kudus, mari kita menghampiri Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Kita pakai berdiri. Saya percaya kita sudah sering masuk dalam perjamuan kudus, tapi biarlah hari ini sesuatu momen, karena ini ditanam berjanji di tempat di mana kita melihat bagaimana tempat Yesus disalibkan, bagaimana Yesus dikuburkan, dan bagaimana Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Kebangkitannya itu memberikan kita kehidupan untuk selamanya. Kalau ada ganjelan di hati kita, kita menyimpan kesalahan orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang melakukan pelanggaran, atau orang yang melukai hati kita, kita masih simpan. Mari di siang hari ini lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan dengan segenap hati. Saya orang yang sulit mengampuni, tetapi pada waktu saya memandang kepada salib Yesus, waktu saya memandang kepada pengorbanan Yesus, maka pengampunan itu mengalir karena Tuhan menguatkan saya. Sebab itu mari jangan simpan kekecewaan, jangan simpan sakit hati, supaya seluruh berkat perjamuan kudus kita akan terima di siang ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan. Mari kita angkat roti dan kita tutup. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Makanlah dalam nama Yesus.
kita angkat cawan, di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bukan cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Minumlah darah kamu. Amin. Mari kita angkat kedua belah tangan. Bapak, kami bersyukur untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami melalui perjamuan kudus yang kami sudah terima, di mana Tuhan Engkau telah menebus kami dengan mati di atas kayu salib, mencurahkan darah-Mu sehingga kami yang berdosa, yang tidak layak, yang najis, yang kotor, yang jahat, memperoleh pengampunan dan penyucian oleh darah yang begitu suci, darah yang kudus. Terima kasih Tuhan Tuhan yang telah membersihkan kami melalui darah-Mu. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan untuk mujizat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih juga oleh bilur-bilur-Mu di atas kayu salib. Segala penyakit kami disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biarlah hidup kami dikuduskan, disucikan, agar kami berkenan kepada-Mu ya Tuhan, mengikuti Engkau, mengiringi Engkau setia sampai garis akhir ya Tuhan. Sehingga ketika Engkau datang, kami didapati tak bercacat, tak bercela. Dan Engkau berkata, sapaslah hamba-Ku yang setia. Kami rindu mendengar Engkau ya Tuhan berkata seperti itu kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu, berkatilah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga mereka, berkati hidup mereka. Kami menjadi saksi, menjadi terang, menjadi garam, membawa keluarga mereka kepada Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Sekarang terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua, menjemput setiap orang-orang yang percaya kepada-Nya. Mari semua yang percaya berkata, amin. Gelasnya boleh dibawa pulang. Oh, gelasnya itu mana? Siapa tadi? Yes. Gak dapat.
harus. Tapi jangan berlebihan ya. Iya. Biarkan aja lah, orang jangan putus gak jujur kan. Oke Bapak Ibu, kami sudah melakukan ibadah. Tempat ini sudah disediakan tempatnya sendiri-sendiri. Dan di atas juga ada orang yang sedang ibadah juga. Ikuti terus perjalanan Yana Murdesa Bapak Ibu ya. Bagi Anda yang memberikan pemberian kasih setiap perjalanan ke ziarah yang sangat luar biasa ini ke Tanah Suci Bapak Ibu, bisa Anda lihat di deskripsi dan di thumbnail ya, atau di sampul dari video. Inilah kami, satu tim yang datang ke Tanah Suci. Di sini adalah tempat dari kuburan dari Yesus. Sorry. Oh ya. Sorry. Grup Indonesia juga. Bersatu juga Pak sih. Sana. Ternyata salah jalan. Habis jalannya cabang-cabang. Mana? Benar kan? Berarti benar saya kan? Ini Kita ke sana, turun sana naik keluar. itu grup dari luar. Oke buat semuanya saudaraku ya, kita akan bertemu kembali di tempat yang berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like juga share sebanyak-banyaknya. Biarlah channel dan Anda menjadikan berkat untuk semua orang yang dikasihi oleh Bapa di surga. Amin. Shalom.